Shalom Ibu Bapak, sahabat Terang Hidup yang berbahagia. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Kita hari ini mendapat kesempatan, kehormatan untuk bahas tema penting. Tema saya adalah ketika Anda dituduh dan difitnah atau diperlakukan tidak adil. Ya, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca tuh ayat dari Mazmur pasal yang ke-7. Saya baca ayat 18 saja. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Nah, Alkitab mengatakan bahwa pemazmur bersyukur karena keadilan Tuhan. Dia bermazmur ya karena Allah itu maha tinggi. Bahkan kalau kita lihat pasal 9 Mazmur, dikatakan dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ketika kita mengalami satu situasi di mana kita difitnah, Daniel juga difitnah. Mengapa? Motifnya jelas. Mereka ingin menjatuhkan Daniel. Yang kedua, mereka ingin mempermalukan dia. Yang berikut, mereka ingin menghancurkan karir Daniel. Karena Darius ingin mengangkat Daniel menjadi orang kedua di bawah Darius. Padahal ada 3 pembesar yang dimana seluruh wakil raja bertanggung jawab dalam struktur pemerintahan Darius. Tapi Darius bermaksud ingin mengangkat Daniel menjadi orang kedua setelah dia. Mereka ingin menghancurkan karir Daniel, merusak reputasi dia. Mereka ingin menghentikan semua yang dilakukan oleh Daniel untuk kebaikan negara. Dan mereka ingin betul-betul menghancurkan nama baik Daniel. Nah, ketika ini terjadi, maka pola ini ada. Kita tidak tahu apa persis yang terjadi. Tapi agak heran aja saya kalau saya melihat. Misalnya kasus di mana dokter terawan dipecat ya secara permanen oleh Asosiasi Kedokteran Indonesia, IDI. Saya tidak tahu IDI dan saya juga tidak peduli dengan IDI. Bukan urusan saya juga kali. Tetapi saya agak heran aja. Dokter yang ya sebaik seperti ini menurut tema saya. Dan saya sudah menyimak bagaimana testimoni dari tidak sedikit anggota DPR, banyak sekali. Bahkan saya menyebut beberapa nama saja yang bersaksi. SBY misalnya bersaksi, Prabowo bersaksi, ya, Mahfud MD bersaksi, Abu Rizal Bakri bersaksi, Dahlan Iskan bersaksi, dan masih banyak nama yang lain, masih banyak yang lain. Bagaimana kontribusi dan ya, Kemenhukam mengatakan lebih dari 40.000 orang yang sudah mengalami terapi desa itu dan mengalami kesembuhan. Dan tidak ada satu yang komplain. Ya, saya tidak begitu peduli dengan apa maksud ini dan tujuan ini, itu urusan saya juga. Tapi saya agak heran aja sebagai pribadi. Seorang yang seperti ini profilnya. Seorang yang berpangkat letjen. Seorang yang menjadi direktur RSPAD. Mantan Menteri Kesehatan. Seorang yang menemukan ya terapi desa dan menemukan vaksin. Ya. Bahkan Siti Fadila mantan Menkes juga mengatakan, waduh, ini kan tidak untuk membinasakan anggotanya tapi membina. Dan ada banyak sekali suara yang kurang lebih sama mempertanyakan kasus pemecatan. Saya sekali lagi tidak masuk ke sana, bukan urusan saya tidak penting dengan itu semua. Tapi saya agak bertanya aja, apakah ini benar? Biarlah Tuhan yang menjadi hakim yang adil. Kalau dokter terawan yang salah, biarlah Tuhan yang melihat itu. Tapi kalau ada oknum-oknum di yang bermasalah, saya berdoa, Tuhan, berilah keadilan. Sedikit saja keadilan. Mengapa? Negeri ini terlalu banyak ketidakadilan. Di negeri banyak sekali. Bahkan kalau kita ke pengadilan pun, kita berdoa untuk penegak hukum, polisi, jaksa, KPK, dan hakim-hakim. Lembaganya kita berdoa, sistemnya kita berdoa, tapi oknum-oknum juga kita berdoa. Sebaik apapun hukumnya, sebaik apapun sistemnya, selama sumber daya manusianya bermasalah, oknum polisi bermasalah, oknum kejaksaan bermasalah, oknum KPK bermasalah, oknum hakim bermasalah, oknumnya, maka sebaik apapun sistem tetap akan rusak. Ketika kita mengalami itu, maka Alkitab katakan, mari kita bersyukur karena Tuhan itu adil. Bagaimana bentuknya Tuhan
menyatakan keadilannya, itu urusan Tuhan. Tapi kita percaya bahwa, kita bersyukur bahwa Tuhan tahu segalanya. Dan Anda berurusan dengan hakim yang adil. Apakah Tuhan diam? Tidak. Apakah Tuhan cuek dan tutup mata? Tidak. Karena sifat keadilan Tuhan membuat Tuhan harus bertindak pada waktunya dengan caranya sendiri untuk menegakkan keadilan bagi orang-orang yang dituduh, bagi orang-orang difitnah, dijatuhkan sanksi A, B, C, D segala macam, bahkan vonis hukuman. Tuhan itu tidak akan berdiam diri. Percayalah. Kalau Anda ketok palu, palu Anda akan mengejar Anda. Karena Tuhan adalah hakim yang adil. Kita tidak berhak menghakimi Anda. Kita berdoa supaya Anda sadar dan memutuskan dengan baik dan benar, dengan adil. Tapi kalau Anda memutuskan salah, ketokan yang Anda buat, palu yang Anda jatuhkan buat orang lain sampai yang masuk penjara, palu itu akan mengejar Anda. Hal yang kedua ialah berdoa supaya Anda tabah. Berdoa juga supaya orang yang berhubungan dengan Anda, yang mungkin menjatuhkan vonis buat Anda, juga dikasih hikmat oleh Tuhan. Mengapa ini bisa merusak semuanya? Anda berdoa supaya Anda jangan hancur. Daniel mengalami itu, tapi Tuhan membela Daniel. Di titik terakhir, di titik nadir, dilemparkan ke gua singa. Singa tidak menerkam Daniel, tidak mencabik-cabik Daniel. Mengapa? Karena Daniel ternyata tidak bersalah. Daniel divonis bersalah oleh hukum, dan hukum itu buta sekali. Apalagi orangnya yang memutuskannya buta, makin buta lah. Hakim bisa saja memutuskan dengan cara yang salah, dan kalau itu benar, dia bertanggung jawab dengan keputusan dia buat. Nah, Daniel sudah dieksekusi mati, dibuang ke gua singa. Singa yang lapar sudah siap untuk merekam Daniel. Tapi yang terjadi adalah singa itu tidak menyentuh Daniel sama sekali. Mengapa? Karena Tuhan membela Daniel. Bahkan di gua singa, dia aman. Vonis menyatakan dia bersalah, tapi singa mengatakan dia tidak bersalah. Singa tidak menyentuh Daniel. Tuhan mengatakan Daniel tidak bersalah. Jadi hukum mengatakan dia bersalah, tapi Tuhan mengatakan Daniel benar. Dan orang yang mengatakan dia bersalah, itulah yang jahat. Dan ketika mereka dibuang ke gua yang sama, singa yang sama mereka, sampai Alkitab katakan tulang-tulang mereka diremukan oleh singa. Saya mengatakan begini, berdoalah buat mereka yang melakukan itu buat kamu. Berdoa buat dirimu supaya engkau tabah dan jangan membalas. Mengapa? Itu ranahnya Tuhan. Jangan membalas, jangan memaki, ya, jangan juga memfitnah mereka. Jangan. Kalau kita membalas dengan cara yang sama, kita mengambil hak Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan itu hakim yang adil. Kita lupa bahwa Tuhan berkuasa. Habel waktu dibunuh oleh kakaknya sendiri, Kain. Habel sudah mati. Tidak mungkin Habel itu menyewa pengacara. Sekarang juga pengacara berdebat, ya, saling lapor, saling membela, saling lapor. Besok-besok bisa ketawa-ketawa sambil minum kopi. Habel tidak punya pengacara, dia sudah mati, dibunuh oleh kakaknya sendiri. Tetapi Tuhan, hakim yang adil, membela darah Habel. Tuhan menyatakan keadilan atas Habel kepada Kain. Kain membunuh dengan diam-diam. Habel sudah mati dan tidak ada pengacara yang membela dia. Dia tidak bisa membela dirinya karena dia sudah mati. Tapi Tuhan, hakim yang adil, membela kebenaran dari Habel. Kain dituntut oleh Tuhan atas kebersalahannya bagi adiknya Habel yang sudah mati itu. Jadi ketika kita mengalami ini, berdoalah buat mereka supaya mereka dicelikan matanya. Berdoa untuk kita supaya kita tabah dan tidak tergoda untuk membalas. Mengapa? Karena Alkitab katakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia hakim yang adil dan dia tahu untuk menyatakan keadilannya. Ketika Anda tersolimi, Anda terfitnah atau difitnah, atau Anda diperlakukan tidak adil, berdoalah supaya Anda tetap berkarya. Berdoalah supaya Anda tetap berbuat baik. Berdoalah supaya Anda jangan membalas. Berdoalah supaya Anda tabah. Karena dengan begitu sejarah akan mencatat bahwa Anda tidak seperti yang mereka tuduhkan. Anda tidak seperti yang mereka gambarkan. Anda tidak seperti mereka yang memvonis Anda sebagai bersalah. Karena Tuhan akan membela Anda.
Dan kalau Anda benar, kalau Anda emas, mau taruh di pecek pun atau di lumpur pun Anda tetap emas. Jadi jangan takut. Karena Alkitab katakan, aku bersyukur kepada Tuhan karena Allah yang adil. Ada yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang memberi keadilan bagi orang yang tersulimi. Hal yang ketiga, kalau Anda mau berjuang karena Anda punya hak untuk itu dan hukum memungkinkan itu, Anda bisa berjuang. Kalau Anda mau pakai hak Anda bisa, ya. Kalau divonis Anda bersalah, Anda bisa menempuh jalur-jalur yang dimungkinkan oleh hukum kita, oleh undang-undang kita. Misalnya kalau Anda divonis, Anda bisa naik banding. Naik banding, Anda bisa lagi kasasi. Setelah selesai kasasi, Anda bisa juga PK. Jadi kalau Anda menggunakan jalur-jalur ini, itu hak Anda. Kalau Anda juga tidak mau, itu juga hak Anda, berpulang pada Anda. Kalau keputusan pengadilan negeri Anda terima, maka perkaranya ingkrah. Waktu Basuki diputuskan untuk masuk penjara 2 tahun, pengacara membisikkan dia, apakah mau banding? Basuki Cahayapurnama mengatakan tidak. Dia menerima. Dengan dia menerima, maka perkaranya ingkrah. Tapi kalau dia gunakan haknya, dia naik banding, dia kasasi, dan dia minta PK, mungkin peristiwanya akan panjang sekali dan dampak mungkin besar sekali. Jadi Basuki Cahayapurnama memilih untuk menerima dengan hati yang lapang. Dia hanya mengatakan bahwa saya tidak bersalah. Kalau Anda menzalimi saya, padahal saya tahu saya tidak bersalah, maka Tuhan akan permalukan Anda. Itu ucapan dia terakhir, dan itu ucapan yang diucapkan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan, waduh, mungkin itu doa bahwa Tuhan itu ya ada dan dia tidak buta. Jadi ketika kita mengalami itu, kita bisa menempuh jalur-jalur hukum yang menjadi hak kita. Kita bisa naik banding, kita bisa kasasi, kita juga bisa PK. Jadi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan agung, dan peninjauan kembali. Dan saya ingin mengatakan kepada kita bahwa melalui semua peristiwa itu, kita belajar satu hal, bahwa Allah di atas segala. Ya, saya lihat bahwa ketika orang ada di penjara, maka dia bisa menjadi sadar tentang hidup ini. Dia menjadi sadar tentang arti sebuah kebebasan. Saya waktu melihat Azieliza Sondag diwawancari oleh siapa namanya itu di televisi, maka saya melihat dengan berlinang air mata dia mengucapkan kata-kata yang sangat penting, yang menurut saya pribadi itu sangat bermakna. Dia melewati 10 tahun dan itu tidak gampang. Lalu kemudian kata-kata dia itu menjadi bermakna ketika dia mengatakan kesaksiannya di depan Rossi. Rossi ya, yang wawancarai dia. Dan saya ingin mengatakan bahwa satu hal yang luar biasa, satu pembelajaran yang luar biasa. Dia mengajar banyak, tetapi sekarang dia harus belajar banyak. Dia mengalami banyak, dan memetik juga banyak. Dan saya berharap bahwa dia juga harus bicara. Ya, dia juga mengatakan dia bukan Yesus Kristus yang menanggung ini sendiri. Dan dia mengatakan bahwa korupsi itu tidak sendiri, itu selalu terkait dengan begitu banyak orang. Bicaralah supaya orang lain juga bisa, ya harus bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Anda sudah mengalami itu, tapi orang lain masih tersenyum-senyum belaga tidak bersalah. Kalau Anda punya data, punya fakta, laporkan, dan KPK membuka ruang buat itu. Sejauh fakta-fakta itu benar dan valid, KPK akan bisa proses. Tapi saya ingin mengatakan bahwa berdoalah kalau Anda mau menempuh jalur hukum, dan itu hak Anda yang dijamin oleh hukum dan undang-undang. Anda bisa melakukan itu. Tapi kalau memilih untuk terima, ya sudahlah, Anda bisa belajar dari situ. Mengapa? Karena kita percaya bahwa bagaimanapun yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk hal-hal ketika kita difitnah, kita diperlakukan tidak baik, orang ingin mempermalukan kita, menjatuhkan kita, karir kita dipatahkan, semua yang baik dihancurkan, orang ingin supaya kita punya nama rusak, dan sebagainya. Mungkin orang iri hati gak suka dengan kita menonjol, atau karya kita, atau mereka punya motif tertentu, uang, mereka kerjasama dengan banyak hal untuk keuntungan, lalu kita kemudian disingkirkan. Itu urusan mereka. Tapi urusan kita adalah kalau kita mau terima, kita bersyukur karena kita bisa belajar. Tapi kalau kita gunakan hak kita juga, monggo, karena itu dimungkinkan oleh undang-undang. Tapi satu hal kita bisa ambil pelajaran dari setiap dinamika
yang Tuhan sendiri izinkan untuk kita mengalaminya. Hal yang keempat saya mengatakan kepada kita bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, dan mari kita bersyukur. Ya, sangat mudah kita untuk goncang dan kita menjadi rapuh. Sangat mudah kita untuk frustrasi, kecewa, dan membalas. Tapi mari kita belajar untuk percaya. Nah, mempercayai Tuhan di situasi yang rumit seperti ini. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Di situasi yang kritis yang tidak mengenakan ini. Di mana reputasi kita sedang dihancurkan. Nama kita sedang dicabik-cabik. Karir kita berusaha untuk dimatikan. Dan segala macam yang kita lakukan dibolak-balikan seperti seolah-olah salah. Apa yang terjadi pada Daniel bisa terjadi pada kita. Bahkan Yesus sendiri di pengadilan Pilatus diperlakukan, dituduh oleh majelis agama, oleh tokoh-tokoh agama, oleh para alim ulama Yahudi. Untuk Yesus dituduh sebagai penyesat, dituduh menyesatkan, dituduh hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Dan celakanya Pilatus ikut pada tuduhan itu, bukan membuktikan bahwa Yesus bersalah atau tidak. Dan di ujungnya Pilatus juga tidak menemukan bahwa Yesus berbuat kesalahan yang patut dihukuman mati. Tapi Pilatus percaya atau mengikuti tuntutan daripada alim ulama Yahudi untuk supaya Yesus disalibkan. Sekalipun tidak terbukti bahwa Yesus bersalah. Bayangkan di pengadilan terhormat, satu keputusan buat orang dihukum mati tanpa dasar yang bisa diterima, tanpa bukti yang bisa diverifikasi, tanpa ada sesuatu yang membuktikan bahwa dia bersalah dan layak dihukum mati. Tapi kalau itu benar, betapa menyedihkannya pengadilan kita. Karena di pengadilan pun ada begitu banyak ketidakadilan. Di pengadilan itu terjadi ketidakadilan. Jadi kita mencari keadilan di mana? Di jalanan. Nah, sebagai orang percaya, kita harus mendorong supaya baik kepolisian, baik kejaksaan, baik KPK, baik kehakiman, bagi institusi maupun bagi SDM-nya, oknumnya, supaya Tuhan yang menolong agar terjadi reformasi, bukan cuma pada sistem-sistemnya, bukan pada pasal-pasal hukumnya, tapi pada sumber manusia, oknumnya, polisi, jaksa, KPK, dan hakim, supaya mereka bertindak dengan benar dan adil. Tapi poin kita harus percaya bahwa Tuhan ada dan dia tidak buta. Dia ada dan dia tidak tidur. Tuhan ada dan dia melihat segalanya. Tuhan Allah dan dia adil. Tuhan ada dan dia bertindak pada waktu dengan caranya. Mari sebagai orang percaya, kita jangan hancur dan kecewa. Jangan frustrasi dan menjadi membalas. Tapi mari kita belajar untuk tenang, positif, dan percaya. Bahkan Alkitab katakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Keadilan yang kita belum merasakan pun, mari kita bersyukur dengan asumsi satu hari kelak pada waktu Tuhan akan menyatakan keadilannya, dan dia tahu bagaimana menyatakan keadilannya. Saya menutup renungan saya dengan mengatakan begini: ketika Anda mengalami ketidakadilan, ketika Anda mengalami fitnahan, Anda divonis orang ingin mempermalukan Anda, ingin menjatuhkan Anda, ingin membuat karir Anda tamat, ingin membuat Anda sengsara, ingin menghentikan semua kebaikan yang Anda lakukan. Bahkan mereka tidak suka kalau boleh Anda lenyap dari muka bumi ini. Saya ingin mengatakan, berdoalah buat mereka, supaya Tuhan celikan hati dan mata mereka. Berdoa buat Anda supaya Anda tambah. Berdoa supaya Anda jangan membalas. Berdoa Anda tidak negatif. Dan berdoa Anda tetap berkarir. Saya mengajak kita untuk merenungkan ayat ini. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Saya kira ini statement paling tinggi yang bisa kita ambil dan belajar. Yaitu kita harus percaya di atas segalanya, bahkan di atas fitnah dan ketidakadilan, kita tahu ada Allah yang selalu Maha tahu, Allah yang selalu peduli, Allah yang selalu membela kebenaran, Allah yang selalu berdiri di atas keadilan. Bahkan ketika kita tidak berdaya seperti Habel, dia bisa membela kita. Dan mari kita bersyukur supaya kita bisa menjadi teladan, supaya kita bisa menjadi potret yang dilihat oleh orang banyak, bahwa beginilah kehidupan orang beriman. Sekalipun mereka diperlakukan seperti itu, tidak ada difitnah dan diperlakukan proses pensuliman yang luar biasa, terstruktur dan masif, mereka tetap punya kasih dan tidak membalas. Mereka mengampuni, bahkan mendoakan orang-orang yang mensulimi mereka, memfitnah dan memvonis mereka, menjatuhkan mereka. Mengapa? Karena itulah yang diajarkan oleh Mazmur pasal 7 ayat 18. Kita bersyukur karena Allah di atas semua fakta yang terjadi, termasuk ketidakadilan,
Dan kita bersyukur kita punya Allah yang hidup dan berkuasa, Allah yang tahu segalanya. Dia menyatakan keadilan pada kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.